Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke bab 2, di mana yaitu akan belajar persamaan diferensial terpisahkan. Dia memiliki definisi di mana variabel-variabel dalam satu persamaan diferensial dia dapat dipisahkan variabelnya. Jadi kita sebut dengan persamaan diferensial terpisahkan. Bentuk-bentuk umumnya sebagai berikut, yaitu dia GY, Y aksen sama dengan fungsi Vx, di mana GY, Y aksennya kita bisa tulis dengan dy per dx sama dengan fungsi Fx, dan kita integralkan dengan menyamakan variabelnya, di mana GY ini GY dengan dy dan fx dengan dx, sehingga sama-sama kita integralkan. Misalnya, adik sana dulu sebentar. Contohnya, tentukan solusi umum dari dy per dx sama dengan 3y. Maka dia memiliki penyelesaian sebagai berikut. dy per dx sama dengan 3y. Untuk dy-nya, maka dia sama dengan gy per dx. Nah, setelah itu kita sesama variabel dikumpulkan, dia akan menjadi dy per y, ya kan, sama dengan 3x. Setelah itu kita integralkan. Jika diintegralkan, dy per y-nya dia akan menjadi ln y plus c1. 3dx kita integralkan, dia menjadi 3x plus c2. Maka untuk menghilangkan c konstantanya kita kumpulkan sehingga menjadi ln y sama dengan 3x plus c, begitu ya. Untuk menghilangkan ln-nya, maka kita sama-sama dibagi menjadi ln atau kita kalikan dibagikan dengan ln, sehingga ln habis dengan ln 3x dibagi ln dia akan menjadi e pangkat 3x. Nah, konstantanya kita juga dipangkatkan. Boleh, karena konstanta boleh menjadi apa saja. Sehingga y sama dengan e pangkat 3x plus c. Jadi begitulah solusi umum dari persamaan y sama dengan 3x plus c. Artinya, bentuk variabel persamaan diferensial terpisahkan itu adalah memisahkan dan mengumpulkan sesama yang sama-sama variabelnya, begitu. Jadi ini sebenarnya untuk mencari solusinya sama halnya dengan kita mencari solusi umum seperti yang kemarin. Nah, yang B, bagaimana mengubah ke bentuk yang terpisahkan? Jadi dia memiliki bentuk umum sebagai berikut, di mana dia misalnya bentuk umumnya variabelnya terdiri dari P, X, dan Y. Maka variabel-variabel yang di sini ini kita menyesuaikan dengan yang di soal. Kalau X sama Y berarti X sama Y. Kalau O sama M biasanya ya O sama M. Di sini P, X, Y, dx ditambah Q, X, Y, dy sama dengan 0. Maka Y aksennya dia akan menjadi fungsi G, Y per X gitu ya. Lihat di sini ya. Y aksennya dia akan menjadi G, Y per X. Misalkan U sama dengan Y per X atau Y sama dengan UX, maka Y aksennya adalah berikut. U plus U aksen X. Jadi intinya adalah kita mencari solusi jika persamaannya berbentuk seperti ini. Jadi kita harus memisalkan lagi variabel baru di mana U yang sama dengan Y per X, Y sama dengan UX, turunannya dari Y adalah U plus UX, U aksen X, begitu ya. Sekarang kita ke contoh 2, langsung aja ke contoh biar lebih paham, karena kalau misalnya nggak pakai contoh biasanya bingung penjelasan saja. Jadi contohnya, carilah solusi umum dari persamaan berikut. 2x y aksen min y kuadrat plus x kuadrat sama dengan 0. Jadi dia memiliki penyelesaian sebagai berikut, di mana ini sudah sesuai dengan bentuk umumnya. Yang pertama, langkah pertama dilihat dulu, ini sudah sesuai dengan bentuk umumnya, yaitu variabelnya terdiri dari x dan y, variabelnya x dan y. Maka kita tinggal menyelesaikan saja. Keduanya kita bagi sama dengan x. Kenapa kok dibagi sama dengan x? Tujuannya adalah untuk agar bisa dimisalkan. Begini. Jadi kalau misalnya ini kita bagi dengan x, maka kan dia akan menjadi 2y aksen y kuadrat per x plus x kuadrat per x sama dengan 0.